sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tamariska Yunjuan Eda Santo sebagai pemandu wisata. Saat ini saya sedang berada di Museum Keris Surakarta. Saya akan memandu kalian untuk berkeliling di Museum Keris Surakarta. Sebelum saya menjelaskan destinasi Museum Keris Surakarta, saya ingatkan kembali tetap patuhi protokol kesehatan dan sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Sejarah Museum Keris Surakarta. Museum ini memang terbilang baru karena diresmikan pada tahun 2017 lalu. Lebih tepatnya pada tanggal 9 Agustus 2017. Bisa dibilang cukup unik karena pada umumnya sebuah bangunan museum selalu menyimpan cerita dan barang bersejarah. Seperti apa keistimewaan yang dimiliki Museum Keris tersebut? Dan bagaimana sejarah berdirinya Museum Keris ini? Menjadi museum yang baru saja diresmikan membuat banyak orang penasaran akan koleksi yang dipamerkan. Seperti namanya, museum ini menyimpan banyak keris dari berbagai daerah. Jumlah koleksi ini kurang lebih sekitar 300 keris dan tombak. Mayoritas keris yang dipamerkan berasal dari Jawa. Banyak sekali masyarakat yang ikut memberikan kerisnya untuk dijadikan koleksi di museum ini. Bahkan, Presiden Joko Widodo pun juga memberikan 5 koleksi kerisnya untuk disimpan di Museum Keris tersebut. Beberapa jenis keris pada zaman kerajaan pun juga dapat ditemukan di museum ini. Misalnya Kerajaan Majapahit, Singosari, dan Mataram. Motif pada keris pun beragam. Corak yang dimiliki oleh keris pun yang berbeda jenis tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda pula. Hal ini katanya dikarenakan arti dari corak tersebut yang berbeda pula. Museum ini memiliki 4 lantai yang setiap lantainya memiliki fungsinya masing-masing. Setiap lantai pun juga memiliki namanya masing-masing. Lantai pertama memiliki nama Wedaring Wocono. Lantai pertama pula terdapat pintu utama, pusat informasi, loket, dan ruang audio. Di lantai 1 pula akan menemukan panel yang memiliki ukuran cukup besar. Panel ini akan memberikan gambaran atau pengetahuan umum tentang penyebaran dan sejarah singkat keris. Tidak hanya itu, kita juga mendapatkan pengetahuan terkait bentuk dan corak keris yang beraneka rupa. Kemudian, semakin kita mengitari lantai 1, kita akan mendapat banyak sekali jenis keris dan dilengkapi dengan penjelasan singkatnya. Memasuki lantai 2, kalian akan menemukan panel yang cukup besar dengan penjelasan terkait pembuatan keris. Pada zaman kerajaan, para anak yang sudah memasuki masa balita diperkenalkan tentang ilmu keris dan cara membuatnya. Sebab zaman dahulu keris menjadi simbol di mana seorang pria Jawa dikatakan telah memiliki kesempurnaan hidup. Oleh karena itu, pada zaman dahulu, keris menjadi sebuah warisan alat pusaka yang selalu diberikan secara turun-temurun dari ayah kepada anaknya. Namun, saat ini keris telah beralih fungsi sebagai salah satu pelengkap baju tradisional dan pelengkap acara lain. Beranjak ke lantai 3, pengunjung bisa melihat diorama proses pembuatan keris di masa Candi Borobudur dan Candi Sukuh. Ada pula gambaran-gambaran rangkaian sesaji pembuatan keris yang dahulu dilakukan oleh para empu. Diorama yang sangat nyata itu seakan-akan membuat pengunjung menyaksikan pembuatan keris sebenarnya. Tengok pula patung pria berpakaian adat Jawa yang menampilkan tata krama dan tata busana saat membawa keris. Setiap aktivitas keris diletakkan di titik berbeda.
Di lantai ini pula terpajang keris hibah masyarakat berkerisan Indonesia untuk Presiden Joko Widodo. Warna merah sebagai penanda kebangsawanan. Baik, sekarang kita sudah berada di penghujung virtual tour Museum Keris Surakarta. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata maupun perbuatan. Terima kasih.